Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari Sistem Informasi Reguler. Di sini kami akan menjelaskan proposal tugas akhir yang diajukan sebagai persyaratan untuk mata kuliah Knowledge Management jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya dengan judul Knowledge Management System dengan sesi model sebagai media knowledge sharing pada sub bidang pengadaan dan pemberhentian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Oku Timur. Dengan yang beranggotakan yang pertama itu ada Ahmad Arijal Ismail, yang kedua itu Hani Karolin, yang ketiga Istiana Salsabila, yang keempat Rabiatul Adawiyah saya sendiri, yang kelima yaitu ada Yesi Handayani. Baiklah, untuk latar belakangnya akan dijelaskan oleh Hani. Baik, terima kasih. Untuk latar belakangnya sendiri, penggunaan teknologi informasi oleh sebuah organisasi tidak hanya mengacu pada pencarian informasi, namun juga pada kebutuhan pencarian pengetahuan, karena pengetahuan dianggap sebagai sebuah sumber atau aset yang mempunyai peran penting, menurut Gunawan, Agustina, dan Kunang tahun 2020. Jenis penggunaannya ada dua, yaitu explicit knowledge dan tacit knowledge, yang dapat disebarkan, diimplementasikan, dikembangkan melalui knowledge sharing. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Oku Timur sebagai salah satu instansi pemerintahan Kabupaten Oku Timur dalam menetapkan visinya mengacu pada visi Kabupaten Oku Timur dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsinya. Di sub bidang pemberhentian, penga- di sub bidang pengadaan dan pemberhentian masih memiliki kelemahan dalam dokumentasi semua informasi dan pengetahuan dari seluruh komponen organisasi. Oke. Di sisi lain, instansi pemerintahan harus dituntut agar dapat mengambil keputusan dengan cepat dan akurat. Keputusan yang akan diambil dapat mempunyai sebagai akibatnya keputusan yang akan diambil dapat mempunyai resiko yang besar jika diterapkan di kemudian hari, memberikan solusi dan tidak memberikan solusi untuk kendala atau permasalahan. Di masalah lainnya itu adalah pemanfaatan knowledge sharing masih menggunakan social messenger seperti email, WhatsApp, dan WhatsApp. Sesi model sebagai media knowledge sharing dapat membantu organisasi dalam mengelola pengetahuan menjadi lebih efektif dengan 4 metode transfer pengetahuan yang terdiri dari socialization, externalization, combination, dan internalization menurut Siswanto tahun 2021. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tugas akhir dengan judul Knowledge Management System dengan seci model sebagai media knowledge sharing pada subbidang pengadaan dan pemberhentian di bidang pegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Oku Timur. Next. Ada rumusan masalah dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana mengelola knowledge management system para pegawai yang ada di subbidang pengadaan pemberhentian dapat meningkatkan kinerja para pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Adapun tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah menganalisa knowledge yang ada di subbidang pengadaan pemberhentian, merancang knowledge management system, menerapkan knowledge management system dengan seci model sebagai media knowledge sharing sebagai solusi agar dapat meningkatkan kinerja pegawai di subbidang pengadaan dan pemberhentian. Adapun manfaat yang diharapkan adalah knowledge management system dapat membantu dalam mengelola, mendokumentasikan, dan menyimpan pengetahuan secara terstruktur, sehingga pengetahuan tersebut dapat digunakan secara terus-menerus, mengurangi risiko kehilangan pengetahuan, dan memberikan kemudian dalam mengakses pengetahuan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, knowledge management system dapat membantu pegawai dalam menyimpan serta berbagi pengetahuan yang dimilikinya kepada pegawai lainnya. Kemudian yang ketiga, mendokumentasikan serta menjaga pengetahuan secara terstruktur agar dapat digunakan dengan baik dan mudah dicari saat data diperlukan. Sedangkan untuk batasan masalahnya sendiri, tempat penelitian adalah subbidang pengadaan dan pemberhentian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Oku Timur. Kemudian merancang dan menerapkan knowledge management system menggunakan SECI model. Yang ketiga, fokus penelitian ini adalah mengembangkan sistem penggunaan
metode waterfall dalam mendukung individual innovation capability dan self-efficiency pegawai. Yang keempat, aplikasi knowledge management yang dibuat berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk profil dari BKPSDM Oku Timur, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Oku Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Oku Timur Nomor 63 Tahun 2019. BKPSDM Kabupaten Oku Timur dibentuk dalam rangka menjalankan tugas menyelenggarakan bidang administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. BKPSDM Kabupaten Oku Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk tugas, fungsi, dan struktur pelaksana organisasi, BKPSDM Kabupaten Oku Timur dipimpin oleh Kepala Badan dan dibantu oleh pejabat fungsional dan pejabat struktural. Gambar 2.1 merupakan struktur organisasi di lingkungan BKPSDM Kabupaten Oku Timur. Sesuai dengan struktur organisasi yang ada di BKPSDM Kabupaten Oku Timur, garis perintah mengalir dari atas ke bawah, yaitu dari kepala badan dan kemudian ke bagian-bagian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pembagian struktural organisasi dalam instansi ini sebagai berikut. Sekretaris mempunyai tugas pokok penyusunan program pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan badan. Sekretariat mempunyai dua subbagian, yaitu subbagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, dan subbagian umum kepegawaian dan keuangan. Yang kedua ada bidang mutasi, promosi, dan penilaian kinerja, yang dibagi ke dalam 3 subbidang, yaitu subbidang mutasi, subbidang kepangkatan, dan subbidang pengembangan karir, promosi, dan penilaian kinerja. Yang ketiga ada bidang pengembangan kompetensi aparatur yang dibagi menjadi 3 subbagian, yaitu subbidang diklat perjenjangan dan sertifikasi, subbidang diklat teknis dan fungsional, subbidang pengembangan kompetensi. Lalu yang keempat ada bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi, terbagi menjadi 3 subbidang, yaitu subbidang pengadaan dan pemberhentian, subbidang data dan informasi, subbidang disiplin, penghargaan, dan fasilitasi profesi ASN. Dan selanjutnya yaitu knowledge. Knowledge adalah hasil gabungan dari pengalaman, nilai-nilai informasi kontekstual, dan pandangan para ahli yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi dan mengintegrasikan informasi baru dan pengalaman yang dimiliki dalam rangka memecahkan suatu masalah. Pengetahuan ini dapat diterapkan sewaktu-waktu sebagai solusi dari masalah yang dihadapi. Dan selanjutnya manajemen. Manajemen adalah ilmu yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan bersama, baik itu untuk individu maupun masyarakat, dengan cara yang efektif dan efisien. Dan selanjutnya, knowledge management. Knowledge management dapat diartikan sebagai proses di mana manusia berbagi pengetahuan, belajar, dan bekerja sama secara lebih efektif dengan memperhatikan aspek mental yang menyenangkan. Lalu, menurut Dalkier, tahun 2005, dalam rangka menciptakan, menangkap, memindahkan, dan mengakses berbagai bentuk aset intelektual, knowledge management adalah pendekatan yang bersifat kolaboratif dan integratif. Creation dalam konsep Sechi, penciptaan pengetahuan di dalam sebuah organisasi terjadi melalui proses interaksi atau konversi antara tacit knowledge dan explicit knowledge. Untuk capture, proses capture knowledge merujuk pada cara untuk menangkap pengetahuan tacit yang dimiliki oleh individu atau organisasi. Lalu transfer dalam memindahkan pengetahuan, langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan transfer pengetahuan dari sumber pengetahuan kepada orang yang membutuhkan pengetahuan tersebut. Untuk akses, membuat pengetahuan tersedia atau memfasilitasi transfer pengetahuan antara individu, di mana tantangannya seringkali adalah mencari orang yang memiliki pengetahuan yang dibutuhkan. Yang selanjutnya itu knowledge sharing, merupakan suatu proses pertukaran pengetahuan antara dua atau lebih individu, di mana salah satu pihak membagikan
pengetahuan yang dimilikinya, dan pihak lainnya memperoleh pengetahuan tersebut. Terdapat 3 subkelompok faktor yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan berbagi pengetahuan, yakni faktor organisasi, faktor individu, dan faktor teknologi. Yang selanjutnya yaitu data flow diagram. Data flow diagram adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan asal data dan tujuan data yang keluar dari sistem, tempat penyimpanan data, proses apa yang menghasilkan data tersebut, serta interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut. Ada 2 jenis DFD, yaitu DFD logis dan DFD fisik. DFG logis menggambarkan proses tanpa menyarankan bagaimana mereka akan melakukan, sedangkan DFD fisik menggambarkan proses model berikut implementasi dan pemrosesan informasinya. Komponen yang digunakan dalam pembuatan DFD yaitu ada external entity, boundary, data flow diagram, proses, dan data store. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh Arijal. Baik, untuk selanjutnya itu ada Entity Relational Diagram atau IRD. Menurut Kadir, IRD merupakan sebuah gambaran atau diagram yang digunakan untuk menunjukkan informasi yang dibuat, disimpan, dan digunakan dalam sistem. Brady dan Lonem menyatakan bahwa IRD digunakan oleh sistem analis untuk memodelkan kebutuhan data suatu organisasi pada tahap analisis persyaratan dalam proyek pengembangan sistem. Adapun simbol-simbol yang dipakai dalam IRD itu adalah entitas yang berbentuk persegi 4, kemudian ada atribut yang berbentuk oval, 3 ada relasi berbentuk diamond, dan terakhir link atau garis yang menghubungkan antara notasi dalam diagram tersebut. Nah, selanjutnya ada sesi model. Menurut Nonaka dan Takeuchi, pembentukan pengetahuan terjadi melalui interaksi antara pengetahuan taci dan eksplisit. Nah, konsep interaksi ini disebut sebagai konversi pengetahuan. Dalam proses konversi ini, kualitas dan jumlah pengetahuan taci dan eksplisit akan meningkat. Konversi pengetahuan ini melalui 4 tahap, yang mana bisa dilihat pada gambar ini. Pertama ada socialization, yaitu merujuk pada transformasi agar pengetahuan tacit dibagikan kepada orang lain. Kemudian ada externalization, yaitu proses mengubah tacit knowledge menjadi explicit knowledge. Dan kemudian ada combination, yang itu menggabungkan berbagai jenis explicit knowledge dan menciptakan pengetahuan baru. Kemudian ada internalization, adalah kebalikan dari proses externalization. Selanjutnya ada innovation, ada individual innovation capability. Kapabilitas inovasi itu merupakan kemampuan seseorang untuk mengikuti perkembangan teknologi dan mengaplikasikan ide-ide baru tersebut ke dalam suatu proses untuk mencapai sebuah tujuan. Bisa bawa lagi. Ya, menurut Saulina dan Uko yang dikutip oleh Fitriani, perusahaan atau instansi pemerintahan harus memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kapabilitas inovasi dan memperkuat dan mengembangkannya sesuai kondisi yang ada. Adapun 7 faktornya itu, pertama participationary leadership culture, kedua ada ideation dan organizing struktur, ketiga ada work climate and well-being, keempat ada know-how development, kelima regeneration, keenam external knowledge, dan terakhir individual activity. Selanjutnya yaitu self-efficacy, yang merupakan kemampuan individu untuk mengatur diri sendiri, yang istilah ini dicemakan sebagai efikasi diri. Dalam konsep self-efficacy, seseorang memiliki keyakinan bahwa dia mampu mengatasi situasi dan mencapai hasil yang diinginkan. Bandura menyatakan bahwa self-efficacy pada setiap individu berbeda-beda, tergantung pada 3 dimensi ini. Yang pertama itu ada dimensi level, dimensi strength, dan terakhir ada dimensi generality. Kemudian juga menurut Bandura, 4 sumber utama atau faktor utama yang dapat membantu meningkatkan
atau memperoleh self efficacy, yaitu pengalaman keberhasilan atau mastery experience. Kemudian ada pengalaman orang lain atau vicarious experience. Kemudian ada persuasi verbal atau verbal persuasion. Keempat, ada kondisi fisiologis atau physiological state. Dan kemudian itu ada hubungan knowledge sharing dan individual innovation capability. Hubungan keduanya ini, knowledge sharing adalah proses di mana individu saling bertukar pengetahuan mereka, baik eksplisit maupun tersirat. Dengan membaginya, maka setiap individu akan meningkatkan pengetahuan yang mereka miliki. Hal ini berhubungan dengan kemampuan individu untuk berinovasi melalui pengetahuan yang dimiliki. Kemampuan untuk berinovasi melibatkan integrasi dan adaptasi keahlian, kompetensi, dan sumber daya yang tersedia. Kemudian ada PHP atau kemudian ada PHP yang mana merupakan perangkat lunak atau software open source yang tersedia untuk diunduh secara gratis. Menurut Bonafide, PHP adalah bahasa pemrograman standar yang digunakan dalam dunia website. PHP adalah bahasa server-side yang dipadukan dengan HTML dan berada di server, sehingga sintaks dan perintah yang diberikan sepenuhnya dijalankan server sebelum dikirim ke komputer klien. Oke. Kemudian ada MySQL. MySQL itu adalah salah satu server basis data yang terkenal dengan RDBMS atau Relationship Database Management System. Fungsi-fungsi yang berbeda telah disediakan oleh PHP untuk menentukan koneksi dengan MySQL. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan sama Istiana. Baiklah, untuk bab 3 di bagian metode penelitian, untuk yang pertama itu objek penelitiannya, yaitu bagian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Oku Timur. Untuk teknik pengumpulan data, bagian yang pertama jenis data yang digunakan itu ada data primer dan data sekunder. Data primer sendiri merupakan data yang dikumpulkan dari objek yang diteliti secara langsung, sedangkan data sekunder sebaliknya merupakan data yang dikumpulkan melalui sumber lain seperti buku yang berkaitan erat dengan kajian masalah yang diteliti. Sumber datanya yaitu informasi tacit dan eksplisit yang untuk selanjutnya ke bawah lagi bawah. Observasi sendiri dilakukan langsung di tempat penelitian, yaitu pada bidang pengadaan dan pemberhentian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Oku Timur. Untuk bagian deskripsi data utama yang diperlukan untuk menerapkan knowledge sharing bidang pengadaan dan pemberhentian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Oku Timur adalah data sumber dan jenis pengetahuan, data pendokumentasian dan data penyebaran pengetahuan di kantor, serta data knowledge aset pengetahuan. Antara lain itu ada tacit knowledge, explicit knowledge, data pegawai, dan yang terakhir ada data history. Untuk metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu SDLC yang terdiri dari 5 langkah, planning, analysis, design, implementation, dan maintenance. Secara tradisional, SDLC digambarkan sebagai model air terjun atau waterfall model. Tahap planning dikembangkan melalui metode requirement engineering yang merupakan fase terdepan dari proses rekayasa perangkat lunak, di mana requirement engineering dari user dikumpulkan. Dalam tahap perancangan, requirement digunakan untuk menentukan berbagai fitur, sehingga suatu perangkat lunak dapat memenuhi kegunaannya. Menurut Pressman 2010, requirement engineering memiliki mekanisme yang tepat untuk memahami apa yang diinginkan user dengan mencakup inception, elicitation, elaboration, negotiation, specification, validation, dan yang terakhir requirement management. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan terkait proposal knowledge management. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.